Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Zahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Minggu 30 Mei 2021, Gereja merayakan Pesta Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Injil hari ini diambil dari Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Kita diingatkan bahwa sebagai pengikut Kristus kita adalah saksi Allah Tritunggal. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala cinta dan kebaikan-Mu. Hari ini kami merayakan Pesta Allah Tritunggal Maha Kudus. Kami sungguh percaya bahwa Allah Tritunggal selalu menyertai kami setiap hari. Allah Bapa sudah menciptakan kami, Allah Putra sudah menyelamatkan kami dari kuasa setan, dan Allah Roh Kudus selalu mendampingi, menuntun kami agar kami selalu berjalan di jalan yang benar. Tuhan, kami mohon berilah kami keberanian untuk selalu tampil memuji dan memuliakan nama-Mu tanpa rasa malu dan takut. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah hati dan pikiran kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah jadilah saksi Allah Tritunggal. Bagaimanakah kita mengenal Allah? Saya yakin kita semua punya cerita bagaimana kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Yang lahir dari keluarga Kristen Katolik, pasti kita mengenalnya lewat orang tua kita, bagaimana bapak, mama, atau kakek nenek kita menceritakan kepada kita tentang Tuhan. Kemudian waktu kita masuk sekolah dasar atau sekolah minggu, di sana kita mulai belajar agama lewat guru kita. Lalu selanjutnya, lewat pengalaman pribadi kita semakin memahami siapakah Tuhan untuk kita. Pengalaman pribadi inilah yang membuat iman kita semakin kuat. Dengan pengalaman pribadi itu, kita sungguh yakin bahwa Tuhan betul hadir dan selalu mendampingi kita setiap hari. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, pada suatu sore saya bersama 4 teman kelas duduk minum teh di salah satu rumah makan dekat kampus. Selagi kami asik ngobrol, seorang ibu berumur sekitar 40-an yang duduk di dekat meja kami datang mendekati kami, menyapa kami, "Selamat sore." Kami semua menyapanya, "Selamat sore." Dengan senyum dia berkata kepada teman saya yang berasal dari Nigeria, katanya, "Logatmu sangat terbiasa di telingaku." Lalu saya tanya, "Ibu tahu dia ini dari mana?" Dia sedikit tersipu-sipu, tetapi dia bilang, dari logat bahasanya, bapak ini berasal dari Nigeria. Kami semua serentak berseru, "Wow, ibu benar sekali." Lalu kami minta dia bergabung. Dengan senang hati dia bergabung. Kemudian kami semua perkenalkan diri. Sesudah dia tahu bahwa kami semua adalah pastor, dengan sopan dia katakan, "Maaf,
Saya tidak punya agama. Layakkah saya duduk dan berbicara dengan para pastor? Teman saya dari Meksiko katakan, "Ibu, kita semua anak Tuhan yang sama. Mari kita saling membagi pengalaman kalau ibu merasa senang." Dia merasa tersentak mendengar ajakan teman pastor ini. Sambil minum, dia memperkenalkan dirinya dan lama-kelamaan dia menceritakan pengalaman hidupnya. Katanya, "Pada satu waktu saya masuk rumah sakit. Saya dibawa ke UGD karena saya pingsan dan tidak sadarkan diri untuk beberapa jam. Dalam keadaan tidak sadar, saya bermimpi dan bertemu seorang ibu. Ibu itu katakan kepada saya bahwa waktumu belum tiba, engkau pulang. Waktu saya bangun, saya melihat ibu itu duduk di samping tempat tidur saya. Saya bercakap-cakap dengannya. Lalu anak saya yang menjaga saya bertanya, 'Mama, ngomong dengan siapa?' Saya jawab, 'Saya ngomong dengan ibu yang duduk di samping tempat tidurku.' 'Mama, tidak ada orang lain di sini selain saya. Dari tadi saya dengar Mama ngomong. Saya pikir Mama menyigo,' kata anaknya. Itulah pengalaman saya, pastor. Pengalaman ini selalu segar dalam ingatanku. Karena pengalaman ini saya selalu yakin bahwa Tuhan itu ada. Tetapi saya belum memutuskan untuk memilih agama mana yang akan saya pilih." Teman pastor dari Nigeria katakan, "Ibu, itu pengalaman yang sangat menarik. Renungkanlah pengalaman itu dengan baik. Mungkin ada pesan khusus untuk ibu." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua diciptakan oleh Allah yang sama. Karena kejatuhan Adam dan Hawa, kita semua jatuh ke dalam tangan setan. Tetapi cinta Tuhan tidak dibatasi oleh dosa. Cintanya ke atas kita sungguh tak terbatas. Karena itu dia mengutus putranya untuk membebaskan kita dari kungkungan setan. Yesus Kristus putra Allah menebus dosa kita lewat penderitaan yang sangat dahsyat. Ia harus disalibkan dan mati di kayu salib. Kematiannya adalah tebusan atas dosa kita. Ia mati agar kita bebas dari kuasa setan. Kemudian ia bangkit kembali membawa kemenangan bagi yang percaya kepadanya. Kemudian ia menampakkan dirinya kepada para muridnya. Sesudah 40 hari sesudah kebangkitannya, ia naik ke surga. Sebelum tinggalkan para muridnya secara fisik, ia menjanjikan para muridnya bahwa Roh Kudus akan turun ke atas mereka. Roh Kudus inilah yang akan mendampingi mereka yang percaya kepadanya sampai pada akhir zaman. Roh Kudus sudah turun ke atas para murid Yesus pada hari Pentakosta. Berkat bantuan Roh Kudus inilah para murid berani keluar rumah dan mulai mewartakan Injil. Sebelum Yesus pamit secara fisik dengan para muridnya, ia memberi tugas kepada mereka. Katanya, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarkanlah mereka segala sesuatu yang telah diperintahkan kepadamu." Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mewartakan sabda Tuhan lewat cara kita masing-masing. Semoga kesaksian hidup kita menggerakkan hati mereka yang tidak mengenal Allah dan memberi dirinya untuk dibaptis. Kita berdoa, memohon bantuan Allah Tritunggal agar kita selalu setia dan berani mewartakan Tuhan dalam hidup harian kita. Semoga Bunda Maria senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.